kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan kita. Kenapa? Ada keyakinan, ada kepastian. Padahal banyak orang mereka mengatakan belum tahu, mereka belum mengerti kalau sudah mati akan masuk surga atau tidak. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Alkitab di Matius 1 ayat yang mulai dari yang ke-18. Ya, dikatakan demikian kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Artinya, saudara, kita lihat dengan jelas tadi dikatakan bahwa Maria sudah hamil sebelum dia bertunangan dengan Yusuf. Dan kehamilan ini bukan karena hubungan suami istri, tetapi adalah pekerjaan Roh Allah, Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memakai Maria sebagai perantara untuk dia turun ke bumi ini. Saudara, ini membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya menjadi juru selamat kita, itu bukan cuma dia manusia. Memang dia lahir 100% manusia, tetapi dia sebenarnya juga adalah 100% Allah, Tuhan, yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kembali kepada rencana Allah, bahwa dia menciptakan manusia adalah dengan satu tujuan, menyatakan kasih-Nya. Tuhan ingin memberi, ya, itu sebabnya di Kejadian 1 ayat 26, bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, dengan Allah. Ya, nah, kita ini adalah sudah ditentukan dari semula, saudara. Tetapi kita tahu semua, ya, bahwa oleh karena dosa, oleh karena kesalahan manusia jatuh dalam dosa, maka rencana Allah yang pertama adalah menjadi gagal. Kita boleh baca bersama-sama di Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, jelas sekali di sini dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, pasti Tuhan punya tujuan, ya. Allah punya tujuan bahwa kita dikasih segambar. Pada waktu pertama-tama manusia dengan hidup di Taman Eden, bahwa manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Ya, semua baik adanya, ya. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna baik. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan segala isi yang ada di dunia. Ya, tadi dikatakan binatang di darat, di udara, di laut, segala kehidupan telah tersedia. Dan manusia diciptakan untuk menguasai, bukan dikuasai, tapi menguasai keadaan. Ya, memang dari awal manusia bukan cuma ongkang-ongkang kaki, sudah diciptakan untuk bekerja. Tetapi kita melihat bekerja di sini dengan tidak bekerja dengan bersusah payah, tetapi hanya menguasai, hanya memerintah. Nah, kemudian kita tahu bahwa dengan kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka segala kemuliaan, segala yang sudah disediakan buat manusia itu hilang. Sehingga manusia harus bekerja keras, berkeringat dikatakan, untuk mendapatkan sesuap nasi, bekerja dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya, saudara, kita punya Allah yang sangat terlalu amat baik, saya katakan. Luar biasa. Ya, kenapa? Dia tidak membiarkan ciptaannya setelah jatuh dalam dosa dibiarkan dibuang begitu saja. Tetapi dia mau kita
saudara dan saya boleh mengalami kembali seperti pada waktu penciptaan semula, hidup dengan baik, menguasai apa yang ada di bumi ini. Dan kita melihat ada satu tugas yang diberikan kepada Yesus sebagai anak, dia turun ke bumi ini. Itu untuk apa? Menebus kita semua. Dari apa? Dari dosa yang mengikat manusia. Sebelum kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita tahu bahwa ada hukum yang berlaku bagi manusia untuk mengontrol kehidupan manusia, yaitu hukum Taurat. Nah, tetapi persoalannya adalah, apakah ada manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat dan masuk surga? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Roma, ya, Roma 3 ayat 20 dan 23. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Kemudian ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hukum yang berlaku sebelum kematian Yesus, ya, mengatur supaya manusia hidup dalam keadaan benar, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Karena hukum Taurat itu sangat sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa melalui hukum Taurat dan sanggup masuk dalam kerajaan surga. Dan kita melihat kenyataannya adalah bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang adalah bahwa setiap tahun orang-orang datang membawa korban persembahan pengampunan dosa. Dan itu terus-menerus dilakukan setiap tahun. Ya. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa langsung datang masuk ke ruang Maha Kudus, ke Bait Kudus, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena manusia berdosa. Hidupnya tidak kudus, tidak berhak. Sehingga manusia harus melalui perantara yang waktu itu adalah melalui imam, ya, yang masuk. Bahkan kita tahu imam pun kalau tidak hidup kudus dia akan mati di dalam ruang Maha Kudus. Nah, saudara, karena itu maka Yesus, tugas utamanya tadi dikatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus dikatakan juga sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena dia dikorbankan seperti yang dilakukan oleh manusia pada zaman itu, ya, mengorbankan domba-domba untuk penebusan dosa. Dan Yesus, Tuhan, menyediakan dirinya dikorbankan supaya kita semua oleh darahnya kita ditebus. Ya, dan kita coba lihat apa yang dikasarkan di Yesaya 53 ayat 4 dan 5, demikian bunyinya. Tetapi dia yang dimaksud adalah Yesus tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia, Yesus, diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya bahwa segala kejahatan kita, segala pemberontakan kita, segala penyakit, segala hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita sudah diberikan kepada Yesus, ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dia menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita sekarang ini mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Jadi ada kepastian. Ya. Dan tadi dengan jelas dikatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa masuk surga. Kenapa? Dengan berbuat baik. Ya, dengan perbuatan baik. Mari kita lihat apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus di Efesus 2, dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh karena kasih karunia kamu dan saya diselamatkan. Wow, ya, kita bersyukur, ya. Saudara, kita sekarang ini diselamatkan bukan karena oleh perbuatan kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hidup kudus, hidup kita benar, maka kita diselamatkan. Betul nggak, saudara?
kita lihat pada waktu kita mengenal Tuhan. Apakah karena kita sudah benar? Tidak. Tidak. Justru banyak orang mengenal Tuhan. Karena apa? Pada waktu punya masalah, punya persoalan. Pada waktu hidupnya kacau balau. Atau bahkan punya penyakit dan mengalami sesuatu pertolongan Tuhan. Dipanggil. Ya, diselamatkan. Karena apa? Karena kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau katakan, kita orang-orang percaya yang mengakui bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus, atau Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka kita punya kepastian masuk surga kalau kita mati. Ya, dan ada hal lain lagi saudara, bukan cuma itu sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, di dunia ini pun ada perlindungan penyertaan Tuhan. Nah, tetapi yang saya mau sharekan adalah kepada kita semua bahwa apakah semudah itu cuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kemudian diselamatkan? Dan saya mau memberikan jawaban, ya, pasti. Kenapa? Karena kita nggak bisa selamat dengan perbuatan. Sekarang siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa kita ini orang baik? Siapa di antara kita yang mau berani bilang, wah saya sudah beramal, saya sudah melakukan ini, melakukan itu, dan kita berhak masuk surga? Jawabannya pasti apa bilangnya apa? Mudah-mudahan. Kembali semuanya itu adalah urusan Tuhan. Ya, betul. Betul sekali. Kalau kita menerima keselamatan karena usaha kita. Karena kita yang berusaha. Karena kita sudah berbuat ini, berbuat itu. Karena saudara, saya mau katakan relatif sekali kalau bicara baik. Saya kasih contoh mengenai berbuat baik. Ya, saudara, saya punya teman, si A dan si B. Ya, dua-duanya lagi mengalami kesulitan. Kemudian saya membantu si A. Ya, saya memberikan sejumlah uang lah, saya membantu dia. Maka yang terjadi adalah si A akan mengatakan saya apa? Baik. Betul? Dia pasti akan mengatakan baik karena saya menolong dia. Tetapi saya tidak membantu si B. Apa yang dikatakan B tentang saya? Dia pasti akan mengatakan saya bukan orang baik, orang pelit dan pilih kasih. Ya, saya hanya menolong yang lain tetapi menolong dia. Kemudian bagaimana kita? Apakah kita baik atau kita pelit? Bagaimana saudara? Saudara bisa memutuskan itu? Bagaimana Tuhan? Ini juga di hadapan Tuhan. Apa kita baik atau tidak? Jadi saya mau katakan relatif. Bicara kebaikan relatif. Dan itu sebabnya mudah-mudahan. Ya. Tetapi saudara kembali lagi sebagai kita punya iman bahwa Yesus yang adalah manusia tapi juga adalah Allah, adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, karena kita tahu memang Yesus mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup kembali. Dan ini bukti bahwa dia bukan cuma manusia. Tetapi dia betul-betul 100% Allah. Dia bangkit. Dan kebangkitan ini menyatakan bahwa dia telah menang atas maut. Ya, melalui kebangkitan ini kita ditebus, saudara. Ya, melalui kematian dan kebangkitan ini kita ditebus. Ya, tadi dikatakan melalui kematiannya kita dibayar. Ya, hutang-hutang kita, keterikatan kita akan dunia, akan dosa ini telah dibayar lunas oleh kematiannya. Nah, saudara mungkin kemudian bertanya, kalau begitu keselamatan itu murah banget. Ya, mungkin ada orang yang berkata enak banget, yang murah banget ya. Seolah-olah cuma menyatakan terima Yesus, kemudian selamat. Apakah semurah itu? Bagi kita yang menerimanya secara gratis itu murah banget. Dan kita bersyukur mendapat anugerah besar itu. Mendapat kasih karunia itu. Tetapi
itu harus dibayar dengan nyawa Yesus di kayu salib. Mungkin saudara pernah nonton film The Passion, ya, bagaimana Yesus disiksa, ya, dipecut, dihancurkan tubuhnya, ya, dicambuk, hancur. Dia harus menggotong kayu salib sebelum dia dipaku, dan saudara lihat dipaku, dan dia mati secara perlahan-lahan. Dan bahkan apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai orang yang mati di kayu salib itu apa? Kita lihat di Galatia 3 ayat 13, demikian bunyinya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu sendiri. Ya. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kedokteran, kematian di kayu salib dengan perlahan-lahan itu sangat menderita sekali. Ya, digantung di kayu salib, kepanasan, menderita, mati secara perlahan-lahan. Itu penderitaan yang sangat terlalu mahal, saudara. Dan saya percaya kita nggak akan sanggup. Tapi sekali lagi, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur bahwa saudara dan saya mau mempercayai apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Ya, cuma dengan mengakui bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita diselamatkan. Wah, saudara, apalagi yang harus kita tunggu? Kenapa kita nggak mempercayai Dia? Ya, Isa bin Maryam yang adalah lahir dari Roh Allah, yang telah berkorban buat kita, menggantikan kita dihukum. Dia mati di kayu salib, dia hidup kembali di hari yang ketiga untuk memberikan kita kemenangan, memberikan kita kalau kita mati kita pasti masuk surga, karena semua telah diselesaikan di kayu salib oleh Yesus. Keselamatan itu. Dan saya percaya kalau sekarang saya sudah diselamatkan, maka hidup saya juga akan dipelihara oleh Dia. Saya akan mengalami hal-hal yang baik, mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini, kalau saya mau mempercayai, meletakkan semuanya di tangan Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang ditunggu? Apalagi? Mau nunggu apa lagi? Apakah dengan mau melakukan, dengan usaha kita berbuat baik, kita tidak sanggup? Mari, dengan sangat mudah Tuhan katakan, percaya, terimalah Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan di bumi dan di surga. Amin. Bahwa adalah kehendak Tuhan kita, semua orang yang ada di bumi ini diselamatkan. Karena kehendak Dia, tidak satu orang pun yang masuk neraka, tetapi semua masuk surga dan hidup bersama-sama Dia sebagai pencipta. Pencipta dan yang diciptakan hidup bersama-sama dalam satu keluarga besar dalam kerajaan Allah. Itu kehendaknya. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, apalagi yang harus ditunggu? Kenapa kita masih harus menggunakan cara-cara manusia kita? Dan kenyataannya sekian lama kita belum menemukan jalan itu. Dan hari ini jalan itu yang saya sampaikan. Apalagi yang ditunggu? Mari. Dan saya mau berdoa buat kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua pemirsa, ya, apakah saudara sudah jadi orang Kristen atau bukan? Tidak, saya tidak bicara itu. Tetapi saudara semua adalah ciptaan Allah dan adalah kehendak Tuhan. Saudara juga masuk dalam kerajaan. Mau kalau ikuti saya berdoa? Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang sangat disayang oleh Tuhan, angkat tangan kananmu, taruhlah tangan kirimu di dada, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, setelah saya mendengar kebenaran firman ini, saya mau membuka hati saya. Saya mau menyerahkan seluruh hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk dosa saya, untuk penyakit saya, untuk masalah saya, untuk kemiskinan saya, untuk segala persoalan saya. Engkau sudah tanggung di kayu salib, dan semua sudah selesai. Dan Engkau bangkit di hari yang ketiga, memberikan kehidupan
dan kehidupan itu sekarang ini saya terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya terima dan saya percaya kasih-Mu akan mengalir. Bukan saja jiwa roh saya selamat, tetapi tubuh saya juga akan mengalami kehidupan. Semuanya dipulihkan kembali. Dan saya percaya persoalan saya akan selesai. Penyakit saya sudah disembuhkan oleh pekerjaan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat keselamatan tubuh jiwa roh saya. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, saya terima berkat. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya bersyukur kalau saudara punya kerendahan hati untuk berdoa bersama dengan saya. Dan percayalah, apa yang sudah saudara katakan, saudara akan menerimanya. Bukan mudah-mudahan, tetapi saudara harus punya keyakinan itu pasti terjadi atas hidup saya. Dan saudara akan melihat mujizat-mujizat Allah akan menyertai saudara. Saudara akan melihat penyakit saudara sudah hilang dan katakan, aku sudah sembuh. Amin. Aku selesai, keuanganku akan beres, apapun persoalanku akan beres. Saudara akan melihat kasih karunia Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, jika masih ada pertanyaan atau ada sesuatu atau ada yang mau didoakan spesial, mari dengan senang hati saya menunggu. Mari SMS seperti yang di bawah ini atau kirim email dan saya akan berusaha untuk menjawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode ini, dan kita akan lanjut pada minggu depan pada jam yang sama, pada program yang sama bersama saya Jimmy Sumadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Tuhan Yesus